Shalom, saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan ya, pagi ini kita adalah orang-orang yang terpanggil. Kita berada di hari Minggu pagi ini, kita adalah orang-orang yang terpanggil ya, puji Tuhan. Seperti tema kita, dipanggil, dipilih, dan setia ya. Kita bersyukur kita masuk golongan ini ya, puji Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ya. Nanti saudara baca ya di rumah Hakim-Hakim mulai dari pasal 1 dan pasal 6 itu menceritakan tentang kembali bangsa Israel ya, saudara. Kita harus belajar dari kehidupan bangsa Israel karena apa? Bangsa Israel itu adalah kita ya. Hidup mereka, gaya mereka, cara mereka, itu adalah kita sekarang ini ya. Kita lihat bangsa Israel itu jatuh bangun ya di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Satu waktu mereka semangat, mereka beribadah kepada Tuhan, hidup damai tentram dalam satu pemerintahan ya. Hakim-hakim, nabi ya, nanti sesudah ini adalah raja, sesudah hakim-hakim. Nah, tetapi satu waktu mereka jatuh lagi, ya. Jatuhnya selalu di dalam dosa yang sama, saudara. Ya, pelajari nanti dalam kitab Hakim-Hakim itu, bangsa Israel itu selalu jatuh dalam hal yang sama. Dalam hal apa? Dalam hal penyembahan berhala. Ya, mereka selalu di situ. Jadi mereka sudah baik-baik, hidup diberkati Tuhan, ya. Nanti mereka kembali kepada penyembahan berhala. Nah, itu adalah satu kebencian bagi Tuhan ya. Beberapa Selasa saya berbicara kepada komunitas mengenai hal ini. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburuan ya. Ketika kita menyembah berhala, menjadikan sesuatu itu berhala ya, Tuhan tidak suka. Dalam zaman hakim-hakim itu kita melihat bangsa Israel mendirikan tiang-tiang berhala. Mereka menyembah dewa-dewa ya. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Tuhan marah. Tuhan marah ya. Tuhan menyerahkan mereka kepada tangan musuh, istilahnya gitu ya. Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Midian dan sekutunya. Dan orang Midian ini sangat kejam. Ya, selama 7 tahun mereka ditindas bangsa Israel ini oleh orang Midian dan sekutunya. Ya, kalau kita baca itu sampai mereka itu dibuat melarat, ya bahasanya begitu ya, sampai melarat, sampai tidak punya apa-apa, sampai tidak makanan pun mereka susah. Apa yang dilakukan oleh orang Midian? Ketika bangsa Israel mulai menabur, ya, lalu ketika mulai bersemi, musuh ini datang berbanyak-banyak, ya, artinya mereka datang bergerombolan. Dan tanaman itu diinjak-injak, ya, dirusak sampai tanaman itu tidak bisa bertumbuh, ya. Ya, kalau tidak bertumbuh sehingga tidak ada makanan. Bahkan dikatakan tidak ada kambing domba, ya, tidak ada hewan peliharaan pun tidak ada. Sampai segitunya, saudara ya, itu dibuat semelarat mungkin, ya. Karena apa? Karena Tuhan marah, ya. Jadi kita harus tahu juga ketika Tuhan marah ya saudara. Kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel ini selalu jatuh dan bangun tadi saya katakan ya. Nah itulah kita saudara. Kita manusia juga seringkali seperti itu ya. Jatuh bangun ya. Satu waktu kita semangat, wah menggebu-gebu kita kepada Tuhan. Satu waktu kita jatuh, lemah tak berdaya ya. Letih, lesu, lelah, apalagi itu 5L itu ya. Kita sepertinya kok percaya Tuhan, berharap Tuhan sepertinya sia-sia ya. Itu ucapan orang yang mendua hati ya, yang sudah berpaling dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu jauh, ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat Tuhan itu jauh ya. Kalau berhala-berhala zaman sekarang apa saudara? Segala sesuatu bisa jadi berhala ya. Apakah dia anak? Apakah dia usaha? Apakah dia hobi kita ya?
itu berhala-berhala modern, ya. Cinta akan uang itu juga satu berhala, ya. Berhala modern itu namanya. Sesuatu yang memisahkan kita, ya. Sesuatu yang membuat kita berjarak dengan Tuhan, ya. Itu adalah berhala, saudara. Ya. Nah, karena itu pagi ini kita belajar, ya, supaya kita tetap terpanggil, tetap terpilih, tetap setia. Ya, kita belajar dari bangsa Israel, ya. Saya akan langsung ke pasal 7. Nah, di dalam pasal 6 itu bangsa Israel itu saking ketakutannya, mereka sampai bersembunyi di goa-goa, tidak berani menampakkan diri, ya, karena ada musuh yang mengancam. Lalu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Nah, itulah kita, ya saudara. Tadi saya katakan, ketika kita ditimpa masalah, kita ditimpa kesulitan, kita berteriak-teriak, ya, Tuhan, Tuhan tolong, ya. Itu yang kita lakukan. Nggak salah, memang itu yang seharusnya kita lakukan, ya. Seperti bangsa Israel, mereka berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, ya, penuh dengan kemurahan. Hati Bapa yang selalu memperhatikan anak-anaknya ketika dalam kesulitan, ya. Jadi Tuhan atau Allah atau Bapa itu, ya, menemukan seorang yang bernama Gideon. Walaupun Gideon bilang, aku ini dari suku yang kecil, aku ini masih muda, ya. Tuhan mau memakai Gideon. Tuhan berkata kepada Gideon, kumpulkan orang-orang yang siap untuk maju berperang, ya. Lalu Gideon mengumpulkan begitu banyak orang, ya. Ada 32.000 tentara atau pasukan yang mau menyertai Gideon, ya. Nah, tetapi Tuhan berkata apa di dalam Hakim 7 ayat 2 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Nah, saudara, dari 32.000 personil yang dimiliki oleh Gideon, ya, Tuhan berkata terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau, Gideon, ya. Tuhan berkata jangan-jangan nanti orang Israel ini berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan tahu banget pikiran manusia itu apa, saudara. Ya. Tuhan tahu persis apa yang ada di pikiran manusia itu. Seringkali manusia itu berkata, ini tanganku sendirilah, ini kemampuanku sendirilah, ya. Ini karena kecakapanku sendiri, ini karena kepintaranku sendirilah. Sehingga kita melihat banyak orang yang berkata, gak ke gereja, gak percaya Tuhan juga, ya. Hidup saya senang, saya bisa membangun usaha saya, ya, dan berjalan dengan baik. Nah, itu pikiran yang ada di dalam kehidupan manusia seperti yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan berkata terlalu banyak, Gideon, ya. Sekarang serukan kepada rakyat itu. Siapa yang takut, siapa yang gentar, biarlah ia pulang, ya. Enyah dari pegunungan Gilead. Nah, saudara, Tuhan punya cara, ya. Banyak yang dipanggil. 32.000 orang, ngabring mereka, ya, semangat, gembira, penggembira, ya. Mereka datang ramai-ramai, ayo kita ikut berperang, ayo kita ikut berperang, ya. Tetapi ketika ditantang, ya, dikatakan siapa yang takut, siapa yang gentar, boleh pulang, enyah, ya. Artinya pergi dari pegunungan Gilead ini, pergi dari hadapan Tuhan, ya. Kalau orang yang takut, yang gentar hatinya, boleh pulang. Nah, ketika mereka mendengar berita ini satu berita bahagia, ya. Nggak usah ikut perang. Ini satu berita bahagia buat orang yang takut, ya, buat orang yang gentar. Nah, sebab itu mereka pulang, ya.
Memang tidak gampang untuk berbicara kepada 32.000 orang ini, ya. Tetapi tentu ada cara dari mana mereka, mungkin dari mulut ke mulut mereka berbicara, ayo pulang yuk, ayo pulang. Nah, saya ingin katakan saudara bahwa ketakutan itu menular, ya. Ketakutan itu menular. Ketika seseorang berbicara, yang takut boleh pulang loh, Emang kamu takut? Iya, saya takut loh. Karena ini satu perang yang cukup besar, ya, menghadapi bangsa Midian yang kejam. Saya takut. Kalau boleh pulang, saya pulang, ya. Dan itu kata-kata yang diucapkan di antara mereka, ya. Ayo pulang yuk. Emang boleh pulang? Boleh. Tidak ada sanksi, tidak. Ya. Ayo kita pulang yuk. Ngapain ikut berperang? Ngapain capek-capek ikut berperang? Ya. Kalau kita kalah, habis kita. Ya. Nah, ini bahasa orang-orang yang takut, orang-orang yang gentar. Nah, saudara, kita lihat berapa banyak yang pulang? Berapa persen, ya? Tadi dikatakan tinggallah 10.000 orang. Bayangkan. 70% yang pulang, saudara. 22.000 orang yang pulang. Ternyata banyak yang takut, ya. Banyak yang gentar. 70%. Mereka sudah terpanggil loh. Ya, sudah terpanggil. Tetapi ternyata mereka tidak terpilih. Ya, 70% ini mereka pulang. Dengan hati riang gembira, sukacita, ya. Tidak ada rasa nasionalis mereka. Buat apa membela bangsa? Buat apa membela negara? Pulang ya. Ini orang-orang yang sudah terpanggil, ya, tetapi mereka masih lebih memikirkan kepentingan diri sendiri, ya. Ego mereka masih berbicara lebih tinggi, lebih keras, ya. Sebab itu mereka pulang. Nah, saudara, mereka sedang dalam pemilihan tanpa mereka sadari, ya. Sudah dipanggil, tetapi sekarang mereka masuk dalam masa dipilih, ya, masa pemilihan. Lalu dengan 10.000 orang itu, Tuhan berkata apa, saudara? Di dalam Hakim 7 ayat yang keempat saya bacakan, ya. Tuhan berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak, Gideon, masih terlalu banyak orang yang beserta engkau, ya. Nah, Gideon berpikir, bagaimana Tuhan ini? 10.000 masih terlalu banyak, mau dikurangin lagi. Ini masa pemilihan, saudara, ya. Tuhan berkata masih terlalu banyak. Lalu Tuhan berkata, aku akan menyaring mereka. Ayat 5 saya bacakan, ya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Cara Tuhan, sekali lagi ya saudara, di dalam memilih itu unik, ya. Tuhan berkata, bawa mereka ke air, lalu suruh mereka minum, ya. Nanti aku akan tunjukkan kepadamu siapa orang-orang yang akan menemani engkau untuk berperang, ya. Ketika dibawa ke air, dikatakan banyak orang, ya, mungkin mereka sudah haus, ya, langsung minum. Ada dua cara yang diperhatikan Tuhan, ya. Ada orang yang langsung minum, dia berlutut, langsung minum dengan menjilat seperti anjing, ya, jilat-jilat seperti anjing menjilat air itu. Tetapi ada juga yang minum dengan mengambil air itu, dibawa ke tangan, minum dengan tangannya. Nah, ini punya banyak pengertian, saudara, ya. Cara mereka minum itu menunjukkan karakter mereka, menunjukkan siapa mereka, ya, menunjukkan apakah mereka itu patut, layak untuk dipilih, ya, layak untuk dibawa menuju medan perang. Ya. Nah, kita perhatikan di sini orang yang minum dengan cara menjilat seperti anjing. Cara menjilat seperti anjing, ya, tentu mereka akan mendekatkan mukanya ke air, kan? Mendekatkan muka ke air dan menjilat. Ya, kalau kita perhatikan anjing yang minum itu kan dengan lidahnya, ya, itu bersuara. Bayangkan itu ribuan orang, ya.
9.700 orang, saudara, yang minum dengan cara seperti itu. Ya, kita bayangkan ramainya suara pada waktu itu, ramainya suara mereka, lidah yang menjilat air itu, ya, ramai sekali. Dan Tuhan katakan, orang yang seperti itu tidak layak untuk dibawa ke medan perang. Ya. Artinya apa, saudara? Mereka ramai dengan lidahnya, ya, ramai dengan mulutnya, saudara. Tuhan mau berkata kepada kita, ada orang-orang yang ramai dengan mulutnya, ya, ramai dengan ramai, ya, nggak bisa dibawa perang, saudara. Ngomong terus, ya. Orang yang sedang berperang itu harus fokus, ya, menghadapi musuh. Kalau dia ngomong terus, banyak suara, banyak bersuara, gak layak dibawa perang. Ya, saya renungkan ayat ini. Ya, memang ada orang yang banyak ngomong. 9.700 orang, ramai sekali, ya. Bunyinya ramai sekali. Tapi apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 yang berbicara tentang kasih, orang yang cuma bicara tetapi tidak ada tindakannya, ya, ramai suaranya, ramai mulutnya. Paulus katakan seperti tong kosong nyaring bunyinya, seperti gemerincing saja bunyinya. Tidak ada tindakannya, ya, tidak ada perbuatan kasihnya. Cuma bisa ngomong, ya. Nah, kita jangan, ya saudara, kita jangan seperti ini, ya. Kita belajar seperti yang 300 orang. 300 orang itu tidak sampai 1%, ya saudara, yang terpilih. Dari 10.000 orang ini, tersingkirlah, gugurlah 9.700 orang lagi. Ya. Tadi 22.000 orang gugur, pulang saja ke rumahnya. Sekarang 9.700 orang ini gugur. Ya. Tidak lolos seleksi, ya, tidak terpakai istilahnya, ya. Tapi Tuhan berkata, biarlah mereka pulang ke tempat kediamannya. Hanya 300 orang yang terpilih, saudara, 1%, ya. Ini adalah orang-orang yang setia, walaupun dia tahu apa yang dihadapi, ya, apa yang mereka akan hadapi itu bukan sesuatu yang mudah. Walaupun mereka tahu mereka akan digiring masuk ke dalam medan perang, ya. Mereka tidak tahu kan apakah mereka akan menang atau mereka kalah, akan menjadi santapan, ya, orang-orang Midian. Tapi inilah orang-orang yang setia, ya, yang mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Walaupun kesusahan ada di depan mata, ya, tapi mereka setia. Dengan cara mereka minum air, ya, dengan tangan itu, menunjukkan mereka adalah orang yang hati-hati, ya, orang yang teliti, ya. Ketika membawa air itu ke mulut, dia akan mencium, ya, otomatis air itu akan tercium. Ini aromanya layak diminum tidak, ya, dan dia akan melihat air itu, ini air yang bersih, yang layak untuk diminum apa tidak, ya, dan dia minum dengan tangannya. Itu menunjukkan orang-orang yang teliti, saudara, ya. Orang yang tadi menjilat dengan minum dengan cara menjilat, itu juga orang yang semua welcome, ya. Artinya mereka menerima pelajaran ini dari A sampai Z, semua mereka terima, ya. Sedangkan firman Tuhan katakan kita harus berhati-hati dengan banyaknya angin pengajaran, ya. Semua mereka terima, langsung jilat aja, langsung makan aja, nggak tahu itu baik atau tidak baik, ya. Tetapi 300 orang ini teliti, mereka lihat, mereka cium, ya. Oh, ini air aromanya segar, ya. Oh, ini bersih, ya, boleh diminum. Nah, kita harus seperti itu, saudara, ya. Orang-orang pilihan Allah itu harus seperti itu, ya. Kita bisa membedakan mana yang layak kita konsumsi, mana yang layak kita makan, kita telan, ya. Mana yang layak kita minum dan mana yang tidak layak. Ya.
kita menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang setia, ya. Apa yang Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 14? Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, ya. Yesus sudah berkata bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, saudara, ya. Nah, karena itu kita harus berusaha, ya, membawa diri kita ini sampai kepada menjadi orang-orang yang dipilih. Seperti 300 orang tadi, ya. Tidak hanya dipilih, tetapi mereka setia. Dan mereka berperang. Bawa apa, saudara? Bawa senjata apa? Ya, bawa pedang kah? Bawa tombak? Bawa apa senjata dulu itu? Panah? Tidak, ya. Tuhan kita itu unik sekali, ya, saudara. Mereka cuma disuruh bawa buyung. Buyung yang dari tanah liat itu. Buyungnya kosong. Bawa buyung, bawa sangkakala, ya, bawa buyung, bawa sangkakala, bawa obor. Masa mau berperang bawanya buyung kosong, ya, bawa sangkakala dan bawa obor. Itu aja senjata yang mereka bawa, ya. Tetapi dengan senjata yang sederhana ini mereka menang, saudara, ya. Musuh itu mereka tidak usah berperang, mereka hanya pukulin itu aja. Buyung itu dipukul, dihancurkan, lalu mereka meniup sangkakala, ya, seperti bunyi suara yang ribut sekali, sehingga musuh berkata bahwa mereka sudah terkepung. Nah, musuh ini saling berbunuhan satu dengan yang lain di antara mereka. Jadi 300 orang tidak usah kerja berat, ya. Hanya menghancurkan buyung itu, yang terbuat dari tanah liat. Ketika dihancurkan itu bunyinya ramai, ya. Buyung tanah liat itu berbicara tentang apa, saudara? Kita, sekali lagi, ya, kita manusia yang terbuat dari tanah ini, ya. Kita manusia kita yang itu yang harus dihancurkan, ya. Dihancurkan keakuan kita, dihancurkan manusia kita itu dulu, baru kita akan menerima kemenangan, ya. Saudara yang sekarang sedang bergumul, ya. Sekarang ini banyak kita yang sedang bergumul. Bagus, saudara. Ya, kondisi ini membawa kita bergumul, mencari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, itu bagus, ya. Apa yang harus kita lakukan? Manusia kita ini, ego kita ini, hancurkan, ya. Harus dihancurkan, dipukul, ya. Setelah hancur, kita pakai sangkakala kita itu, pakai mulut kita untuk apa? Memuji Tuhan, bersorak-sorak, ya. Dengan obor yang berbicara tentang kemuliaan Tuhan, ya. Berbicara tentang firman, berbicara tentang Roh Kudus itu, kita naikkan, ya. Kita akan mengalami kemenangan, ya. Mari kita lakukan itu, ya, saudara. Hancurkan keakuan, hancurkan manusia kita itu, ya. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan. Yesus berkata bahwa kita memang sekarang sedang dalam masa penampian, ya, saudara. Penampian. Ya, saya baca dalam Matius 22. Matius 22. Ayat 14 tadi sudah kita baca. Lukas 22. Lukas 22, ya, Yesus berkata kepada Simon. Simon, Simon, ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Satu ayat lagi dalam Matius 3, ayat 12 saya baca. Alat penampi sudah di tangannya, ya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, dari dua kitab Injil yang kita baca tadi, ya.
Memulai pelayanan Yesus di dalam Matius 3, Yohanes berkata alat penampi sudah ada di tangannya, di tangan Yesus. Ya, dan dia akan menampi. Siapa yang tertinggal di dalam alat penampi itu? Yang berisi, ya. Tetapi sekam, jerami itu ketika alat penampi itu mulai dimainkan, dia akan terbang. Dia akan keluar dari alat penampi dan dia akan diterbangkan oleh angin. Ya. Itu dalam Matius 3. Dalam Lukas 22, Yesus berkata, Simon, Simon, lihat iblis. Ya, iblis sedang menampi kamu. Nah, saudara, kita lihat, kita sekarang ini dalam masa penampian. Ya, kita berada di alat penampinya Tuhan, atau kita berada di alat penampinya iblis. Ternyata iblis juga sedang menampi kita, saudara, ya. Tetapi Yesus berkata, Simon, Simon, lihat iblis sedang menampi engkau. Tetapi aku berdoa untuk engkau, ya, supaya engkau kuat. Yang kuat itu akan tetap berada di dalam alat penampi yang ada di dalam tangan Yesus. Ya. Kan ibu-ibu tahu ya, kalau kita menampi itu, kita sedang membuang sekam, ya, atau jerami, atau bulir-bulir yang tidak berisi itu, ya, kita sedang menyingkirkan mereka untuk keluar dari alat penampi kita, kan? Ya, yang berat, yang berisi, yang berbobot, ya, yang bertumbuh imannya itu, dia akan tetap berada di dalam alat penampi itu. Tetapi yang ringan akan keluar, ya. Dan firman Tuhan katakan akan ditiup angin, ya. Di dalam Matius tadi dikatakan akan dibakar, jerami itu akan dibakar. Ya. Karena apa? Karena tidak berguna. Ya. Nah, tetapi di dalam Injil Lukas tadi Yesus berkata, Simon, lihat iblis sedang menampi engkau, menampi kamu, ya. Saudara, hari-hari penampian ini iblis sedang menampi kita. Tetapi Yesus berkata, aku berdoa untuk engkau supaya engkau kuat. Ya, dan engkau kalau sudah kuat, ya, tolonglah saudara-saudaramu. Bantulah saudara-saudaramu, ya. Itu yang Tuhan pesankan di dalam Injil Lukas, ya. Jadi kita sedang dalam masa penampian, biarlah kita mengisi hidup kita ini menjadi berbobot, ya. Biarlah kita mengisi hidup kita ini menjadi berisi. Iman kita itu bertumbuh, ya. Bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika ditampi, kita tetap tinggal di dalam alat penampi itu. Nah, saudara, dipanggil, dipilih, ya. Itu adalah haknya Tuhan, ya. Tuhan punya kriteria tersendiri untuk memanggil kita, untuk memilih kita. Tetapi setia itu menunjukkan kualitas kita, ya. Untuk tetap setia. Saudara lihat kalau di dalam pemilihan Miss Universe, ya, atau putri-putri Indonesia itu kan banyak yang mendaftar, banyak, ramai, ya, banyak yang terpanggil untuk ikut. Lalu mulai dipilih, diseleksi, ya, dan yang menang beberapa, tidak semua menang, kan? Bagaimana cara mereka untuk menang? Kadang-kadang kita pikir, kok dia nggak menang ya, nomor sekian nggak menang, padahal dia cantik loh. Ya. Ternyata untuk menang di dalam pemilihan itu, ya, untuk tetap setia artinya tidak hanya cantik, ya. Dibutuhkan banyak kriterianya untuk mereka dapat menang, untuk menjadi putri Indonesia, ya. Mereka butuh apa? Pengetahuannya yang luas, cara jalannya yang bagus, cara ngomongnya yang bagus, ya. Karakternya yang bagus, ya. Selama di karantina itu mereka akan dipilih, disaring. Nah, demikian juga dengan kita, saudara, ya. Kita sedang dalam masa penampian, kita sedang dalam masa pemilihan. Ya. Untuk tetap setia itu kualitas kita. Pilihan kita untuk tetap setia. Ya, performnya kita, ya. Yang dilihat, ketaatan kita kepada firman Tuhan, supaya kita tergolong kepada orang-orang yang setia. Amsal Soleman katakan banyak orang bijak, banyak orang pintar, banyak orang mampu, tetapi yang setia, siapakah yang mendapatkannya?
Ya. Yang setia itu ternyata siapa yang mendapat? Susah untuk mendapatkan orang yang setia, saudara ya. Setia kepada perusahaan di mana kita bekerja, ya. Setia kepada pimpinan, setia kepada majikan, ya itu punya kriteria sendiri ya, saudara ya. Nah, karena itu biarlah kita yang ada pagi ini. Kita sudah terpanggil, kita terpilih, kita setia, ya. Satu ayat di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Puji Tuhan, ya. Kitab Wahyu ini menunjukkan bahwa mereka yang bersama-sama dengan dia siapa? Dia anak domba, dia Yesus, ya. Wahyu ini menunjukkan sedang berperang melawan Babel. Babel itu berbicara tentang banyak hal juga, saudara ya. Babel itu berbicara tentang kekacauan, kesombongan, ya. Babel juga berbicara tentang mementingkan diri sendiri. Babel berbicara tentang egoisme, ya. Nah, kesetiaan yang Tuhan selalu bicarakan di dalam firman Tuhan, yang paling utama ya, kesetiaan itu adalah yang paling utama yang kita bisa gampang untuk kita mengerti adalah gambaran dari sebuah pernikahan. Itu yang Yesus tekankan. Pernikahan suami istri itu harus setia. Ya, ketika tidak setia, banyak masalah terjadi kan di dalam rumah tangga. Kesetiaan itu penting ya. Ketika ada di altar dalam pemberkatan, apa yang dijanjikan oleh pasangan suami istri, ya. Anak-anak muda yang masuk dalam pernikahan, apa yang dijanjikan? Saya akan tetap setia. Dikala miskin, dikala kaya, ya kan? Saya akan tetap setia mendampingimu waktu susah, waktu senang. Saya akan tetap setia bersamamu waktu sakit, waktu sehat, ya. Tetapi tidak jarang, apalagi sekarang kita melihat ya, orang yang lupa kepada janjinya, padahal dia tidak berjanji hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, ya. Dan Tuhan konsisten sekali dengan pernikahan yang berbicara tentang kesetiaan, ya. Jadi setia tadi berbicara juga dalam hal pernikahan, dalam hubungan keluarga, ya. Dan biarlah itu untuk bicara ini panjang lebar ya saudara, tetapi kita belajar pagi ini untuk tetap setia, terpanggil, terpilih dan setia, ya. Jangan kita mendukakan Tuhan dengan beralih ya kepada penyembahan berhala. Itu sangat dibenci Tuhan, ya. Nah, saudara, saya akan akhiri dengan satu cerita pendek ya. Ini saya dapat cerita di tahun 68 ya. Ada seorang penginjil menceritakan rahasia hidupnya kepada seorang anak muda yang berumur 21 tahun. Dia berkata, seorang malaikat, artinya ketika bercakap-cakap dengan seorang malaikat itu, ya, penginjil ini berkata malaikat masuk ke dalam, lalu keluar dengan satu mahkota yang sangat indah, ya, mahkota, ya, crown itu ya, yang sangat indah, dikelilingi oleh batu permata yang komplit, ya, permata yang mahal-mahal, permata yang indah. Itu mahkota itu diperlihatkan kepada seorang penginjil yang sudah tua ini, ya. Dia bercerita kepada anak muda umur 21 tahun. Dia katakan, malaikat itu berkata, ini mahkota yang aku siapkan untukmu ya pada waktu engkau masih muda. Tetapi engkau menolak untuk menyerahkan hidupmu kepadaku, ya. Lalu masa itu pun berlalu. Ya. Nah, malaikat itu keluar lagi di pertengahan usia penginjil ini. Dia berkata, ya, di pertengahan usiamu, ini mahkota yang aku siapkan.
sudah berkurang, saudara ya. Mahkotanya itu kinclong-kinclongnya itu sudah berkurang ya. Perhiasannya sudah berkurang. Lalu malaikat itu masuk ya. Sebelumnya malaikat itu berkata, ini sajalah kepunyaanmu sampai kepada kekekalan ya. Lalu malaikat itu masuk dan dia keluar lagi di usia tua dari penginjil ini. Ya, dia berkata, untuk usia tuamu ya, karena kau memberikan hidupmu di usia tuamu, ya, kau terpanggil, terpilih dan setia di usia tuamu. Inilah mahkota yang disediakan untukmu. Seperti apa? Mahkotanya polos, saudara ya. Polos, tidak ada permata-permatanya, ya. Mahkotanya polos. Ini sajalah kepunyaanmu untuk masuk dalam kekekalan, ya. Nah, saudara, dari cerita ini apa yang kita dapat renungkan, ya, kesetiaan itu dihargai oleh Tuhan, saudara. Saya sering kali katakan kesetiaan itu dihargai oleh Tuhan, ya. Kita mungkin tidak mampu, kita tidak pintar, ya, kita tidak cakap, ya. Tetapi setia kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan, ya. Nah, pagi ini biarlah kita menjadi orang terpanggil, terpilih dan setia. Jalani hidup ini dengan takut kepada Tuhan. Jalani pengiringan kita kepada Tuhan dengan taat, dengan patuh, ya. Pergumulan saudara diperhatikan oleh Tuhan, ya. Tetaplah berdoa, tetaplah bergumul, tetaplah mengasihi Tuhan, ya. Sampai waktunya Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesulitan hidup ini, ya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa pagi ini. Kita sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan, ya, biarlah ibadah kita adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan melihat kehadiran kita, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, ya. Tetaplah setia, saudara, dengan pasanganmu. Tetaplah setia anak-anak dengan orang tuamu, ya. Tetaplah setia. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah kami, bersama-sama kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik dan sangat baik. Kami merasakan kasih-Mu, pemeliharaanmu dari hari ke hari, dengan segala permasalahan yang kami hadapi, Tuhan tetap bersama kami. Kami percaya itu Bapa. Engkau akan menyelesaikan segala permasalahan kami Tuhan. Kami akan tetap setia. Kami akan tetap mengiring Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terpanggil, terpilih dan setia, menyenangkan hati Tuhan dalam segala perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati jemaat-Mu, rumah tangga, keluarga-keluarga Tuhan berkati. Tuhan memberkati anak-anak muda, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan mereka Tuhan. Yang lemah hatinya, yang gentar, yang takut Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Tetapkan mereka selalu supaya tetap berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua untuk hari-hari yang akan kami hadapi. Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini juga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.